Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Namun terkadang seseorang hamba itu dibalakkan dengannya walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Maka perlulah seseorang itu mengambil langkah yang bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu rahasia besar. Seandainya engkau mampu menghadapinya, yaitu apabila engkau coba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Terkait dengan pembicaraan minggu semalam, bahwa manusia itu ada terbagi kepada tiga. Yang pertama, orang yang seumpama makanan pokok. Mau kada mau kita harus bakawan. Nah, seperti guru yang mengajarkan kita kebaikan, guru yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah, untuk bagaimana menyembah Allah dengan benar, guru yang mengajarkan agar kita punya hati yang bersih, punya jiwa yang bersih, sehingga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga manusia itu seperti obat yang diperlukan kadang-kadang aja. Wawayahanu bila kita, artinya apa? Bila kita garing, kita perlu sidin, kita perlu lawan sidin. Ada juga manusia yang kayak itu dalam bakawan itu tuh artinya di saat keadaan-keadaan tertentu kita pasti memerlukan lawan orang-orang tersebut. Kayak kawan kan, ya Allah, kadang-kadang memang ada keadaan kita menuntut untuk bakawan, keadaan kita menuntut untuk berteman. Salah satunya adalah seperti kita dalam suluk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perjalanan menuju Allah itu adalah perjalanan yang begitu sulit, perjalanan yang penuh dengan bahaya. Maka alangkah baiknya kita untuk bakawan. Di sini disebut dengan al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah, orang-orang yang saling mendukung di jalan Allah. Kita perlu kawan semacam itu. Ilmu hajagin, ilmu itu kita sangat bagus untuk muzakarah. Kenapa? Karena kalau kita mutalaah itu pahaman seorang aja yang timbul. Bila kita membaca kitab misalnya mutalaah seorangan, napa nang paham tuh dari hasil pikiran kita aja, dan itu bisa aja salah. Tapi kalau kita muzakarah dengan banyak orang, maka pahaman-pahaman yang mungkin kada terpikir di kita, masalah-masalah yang kada terbayang dalam pikiran kita itu bisa timbul dan bisa terpecahkan. Seorang kada bisa memecahkan, kawan yang bisa. Nah, disinilah disebut oleh para ulama hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan muzakarah, bukan dengan mutalaah. Kalau mutalaah itu bagus, cuma kadang-kadang bagi kita yang kurang kuat himmah, itu begitu ada masalah yang rumit, kita tutup kitab guring. Tapi kalau kita muzakarah itu seorang ada dapat, kawan yang dapat. Itu perlu itu. Apalagi menuju Allah tuh gambarannya itu seperti Rasulullah ketika Isra Mi'raj, itu Jibril nang mengawani. Jibril nang mengawani Rasulullah. Jibril, Mikail, kan
bakawan Nabi itu. Jadi perlu benar kita kawan-kawan yang seperti obat di saat kita malas, kawan yang memberi motivasi. Di saat kita kulir beribadat, kawan yang mendorong kita untuk rajin beribadat. Ma aflaha man aflah illa bisuhbati man aflah. Kada beruntung orang yang beruntung kecuali dengan sebab bakawan dengan orang yang beruntung juga. Man sahibal akhyar sara minal akhyar walau kana minal asyrar. Siapa bakawan orang baik, dia akan jadi baik sekalipun dulunya dia orang jahat. Siapa bakawan orang jahat, dia akan menjadi jahat walaupun dulunya dia orang baik. Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilih, seseorang itu atas agama kawannya. Seseorang atas agama kawannya. Bila nang dikawaninya itu baik, dia akan jadi baik. Agamanya itu akan menggiring. Ada seseorang itu atas agama kawitannya, seseorang atas agama gurunya, kadada, tapi seseorang atas agama kawan dekatnya. Yang ketiga, manusia itu ada yang seumpama penyakit. Bila kita kawani kita rusak. Bila kita kawani kita nang jadi rusak. At-tabi'ah tasriq. Tabiat itu menyelinap masuknya tanpa kita sadari. Dulunya kita kada bisa beruku misalnya. Tak kawan orang yang beruku akhirnya jadi ahli hisab. Dulunya kada bisa kada penjalan, tak kawan orang penjalan jadi penjalan juga. Dulunya kada bisa menguya orang, tak kawan nang penguyaan jadi lancar muntung menguyai orang juga. Dulunya kada bisa berpacaran, tak kawan nang ahli berpacaran, lalu bisa berpacaran juga. Rancak bertemuan. Kawan-kawan seperti itu dihindari itu. Namun karena itu seperti penyakit, karena kawan-kawan yang merusak itu seperti penyakit. Lalu Imam Ghazali menjelaskan, ujar Sidin tadi, di situ ada satu rahasia besar. Seandainya engkau mampu menghadapinya, yaitu apabila engkau coba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Itihi dampak buruknya aja. Dampak buruk. Nah, takawan orang nang kada baik tadi. Lihat di dampak buruknya. Maka dengan kita kau melihat dampak buruk itu, kita tapi berharap Allah Ta'ala, bangnya Allah Ta'ala juga nih sambil berharap Allah Ta'ala kayak ini lah bila nang kayak ini lah bila nang kayak ini. Nah sambil berharap Allah Ta'ala mudahan Allah memberikan taufik hidayah sehingga kau menghindari napa-napa nang kada baik nang itu. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab kepadamu? Lalu beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku. Mun guru zahir kada dapang disiden. Tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradabnya toh. Kan orang yang kada beradab karena jahil. Ya kalau tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradabnya orang yang jahil, timbullah di dalam diriku perasaan mau menjauhkan diri daripadanya. Akibat buruknya itu nah.
Misalnya akibat buruk dari orang yang pandusta kayak ini, akhirnya seorang menghindar daripada sifat pandustaan itu. Akibat buruk daripada panguyaan, kada baiknya toh akhirnya seorang kawan menghindar daripada manguya orang. Manguya orang tuh dampak buruknya disebutkan dalam hadis, al-ghibah asyaddu min sittin wa thalathina zanyatan fil Islam. Satu kali kita menggibah orang, satu kali kita menyebut-nyebut kejelekan orang, itu lebih sulit dalam agama, tobatnya maksudnya lebih sulit daripada 36 kali perzinahan. Jadi banyak dalam agama ini dosa-dosa yang lebih besar daripada zina. Dan itu disindir guru malam Rabu tadi kan, kayak sombongnya sih. Ada kita nih kebanyakan bila orang tuh berzina, wah artinya merasa kita baik pada inya, bahkan kita kuyahi, kita sambati inya, seakan-akan itu kada pantas ke surga, seakan-akan inya tuh pasti ahli neraka, sedangkan seorang pasti ke surga masuknya kena. Padahal apa yang kita alami, apa yang kita gawi, seperti menyembati inya, menguyai inya, menyebut-nyebut kejelekannya, dan perasaan di hati seperti merasa hebat dari inya, itu lebih jauh dosanya, lebih jauh besar dosanya dari perbuatan zinanya itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihissalam ini. Jikalau orang banyak menjauhkan diri dari membuat apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihissalam ini. Jikalau orang banyak menjauhkan diri dari membuat apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka, niscaya sempurna sekalian adab dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Seandainya kita nih, napa na ujar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu intinya nang ucapan Imam Ghazali tadi, hadis Nabi. La yu'minu ahadukum, kada sempurna iman seseorang kalian, hatta sehingga yuhibba li akhihi, dia mencintai bagi saudaranya. Artinya saudara seiman, saudara seagama, saudara sebangsa. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyukai bagi saudaranya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau kita hendak orang lain sayang lawan kita, maka kita sayangi orang lain. Kalau kita menghendaki orang lain kada memusuhi kita, maka kita jangan memusuhi orang lain. Kalau kita hendak orang lain kada menyebut-nyebut kejelekan kita, maka hendaknya kita jangan menyebut-nyebut kejelekan orang lain atau menggibah tadi. Kalau kita hendak orang lain itu mudah untuk membantu kita, ringan tangan untuk membantu kita, menolong kita, maka hendaknya kita kepada orang lain mudah untuk menolong mereka, ringan tangan untuk membantu mereka. Namun itu aja diterapkan, kita ada perlu guru lagi urusan adab nih.
Sudah Rasulullah menyampaikan poinnya. Apa-apa yang kita harapkan orang lain kepada kita, apa-apa yang kita harapkan sekira orang lain itu memperlakukan kepada kita, maka kita perlakukan itu yang kita harapkan kepada orang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keinginan baik kepada orang lain sebagaimana kita menginginkan orang lain baik lawan kita, itu adalah salah satu kunci untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah mengatakan ketika beliau itu duduk di masjid bersama para sahabat, ujar Rasulullah, nanti dari pintu sana akan masuk seorang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat itu cangangan, siapa orangnya nang disambat Nabi cagaran ahli surga. Ini Nabi nang menyebut nang orang nang kada pernah bertutur kecuali dengan wahyu Allah. Dan wahyu Allah mengatakan kepada baginda Nabi bahwa seseorang yang masuk itu nang cagaran masuk dari pintu itu, nah itu ahli surga. Maka Nabi sampaikan kepada sahabat, siapa orangnya? Kada lawas masuk seorang laki-laki sederhana, yang mana laki-laki itu ternyata profesinya adalah pencari kayu bakar di hutan. Tukang kayu aja. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, pembesar sahabat. Tapi tukang kayu yang bahkan namanya pun kada disebut dalam riwayat itu. Begitu kada terkenalnya. Sehingga kada diperhatikan. Ngarannya aja kada disebut. Ada terkenal orangnya nenek, tapi Nabi mengatakan ini ahli surga. Sahabat nih kagum sudah. Esok hari Nabi bersuara pulang, jadi Nabi kaina masuk dari pintu itu ahli surga. Jadi dia sahabat nenek, siapa pulang nenek? Nang semalam kita tahu tukang kayu. Siapa pulang nenek yuk? Sangkaan pun sahabat orang lain, belain orangnya. Sekalinya nang masuk, orang itu pulang, orangnya sama. 2 kali Nabi menyambut orangnya ahli surga. Besok hari Nabi bersuara pulang, ya Nabi karena dari situ masuk ahli surga. Ahli surga masuk. Berpikiran bukan sahabat kada mungkin artinya 3 kali betitir-titir nih orangnya sama. Nih siapa pulang dia Nabi ini orangnya nenek. Orang ujar bukan sahabat siapa pulang kira-kira orangnya nang ujar Nabi ahli surga. Dihadang-hadang. Sekalinya nih itu pulang orangnya si tukang kayu yang gawiannya sehari ke hutan mencari kayu untuk dijual. Akhirnya di antara sahabat sebagian riwayat mengatakan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bilang kepada orang itu, hendak tahu apa amalannya. Dalam Islam apabila seorang itu bertamu maka mesti dimuliakan, dijamu, dan salah satu bentuk memuliakan tamu boleh memalamakan itu 3 malam. Maka Abdullah bin Umar itu bermalam di situ, dilihat si tukang kayu ini guring, kayak orang aja, kayak kebanyakan orang, tengah malam mengaruh, kada umpat tahajud, subuh tulak ke hutan mencari kayu. Kayak standar kita aja nih.
tahajud kada, amal-amalan lain begini ay kada. Gawiannya mencari kayu. Gawiannya mencari kayu. Hari-hari sampai nanti ke malam kada ada menemukan amalan yang khusus, kada ada menemukan amalan yang istimewa. Malam guring aja, siang bercari. Kalau misalnya malam tahajud semalaman, siang beribadat saja puasa misalnya. Ini ada malam guring sampai subuh, imba subuh hutan bercari. Cakap pedagang tuh imba subuh pulang ke pasar buka toko. Alhamdulillah. 3 malam ada kau juga betakon Abdullah bin Umar nih. Lalu betakon amalan pian apa? Nang khusus pian amalakan. Ada daerahnya sebagaimana ikam melihat malam guring, siang begawi. Jadi Abdullah bin Umar Rasulullah menyebut engkau 3 hari berturut-turut engkau ahli surga. Jadi amun amalan angka ini jadi bingung aku jadi Abdullah bin Umar nih. Lalu ujar orang tadi mengisahkan amun amal zahir kadada. Cuma aku di sini di hatiku kadada berniat buruk lawan orang. Malahan aku mengharapkan kepada orang itu kebaikan. Sekira orang itu dapat kebaikan pedagang, mudahan maju dagangannya. Penuntut ilmu mudahan dapat, inya menuntut ilmu. Semuaan, napa nang dilihat, napa nang kulihat, langsung kudoakan mudahan. Napa nang kulihat itu kebaikan bagi orang yang menggawinya. Misalnya melihat orang berdagang, doakan mudahan dagangannya payu. Melihat orang nang penuntut ilmu, mudahan inya dapat menuntut ilmu. Melihat misalnya orang nang maksiat, mudahan inya tobat dari maksiatnya. Artinya di hatinya ini hanya mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Kadada di hatinya mengharapkan keburukan untuk orang lain. Itu aja kuncinya. Mun amal zahir kadada. Cuma itu kuncinya, inya selalu mengharapkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana dirinya mengharap agar orang lain berbuat baik lawannya. Harapan bukan ada salah. Perkara orang lain memusuhi kita, nang penting kita jangan memusuhi orang lain. Kita ada salah berharap. Allah menilai aja. Kita mengharapkan orang kada hendak menyebut kejelekan kita. Nah kita jangan menyebutkan kejelekan orang lain. Perkara orang-orang memandir kita, menjelek-jelekakan kita, nang penting kita kada menjelekakan orang lain. Kita berharap orang menyayangi kita, kada memusuhi kita, maka kita terapkan ke diri kita, jangan memusuhi orang lain, tebarkan cinta kepada orang lain. Perkara orang lain benci, perkara orang lain memusuhi lawan kita, itu lain urusan kita, itu lain urusan kita. Kita memang kada kawa. Sekira orang lain cinta berataan lawan kita. Tapi kita kawa aja sekira kita mencintai berataan orang. Kita kada kawa untuk menutup mulut-mulut orang. Sekira jangan menyebut kejelekan kita. Sekira jangan menyambati kita. Kada kawa. Tangan kita duaannya. Kada kawa menutupi muntung orang. Tapi kita kawa meletakkan tangan ke telinga kita. Sehingga kita kada perlu mendengari pemandiran orang tentang kita. Sehingga kita bisa menyayangi orang, mencintai orang berataan. Dan kita kada akan menyebut-nyebut kejelekan orang. Kada akan memandir keburukan-keburukan orang.
Nah itu salah satu jalan ke surga. Salah satu jalan untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas kedua, cara menunaikan hak persahabatan, adab-adab bersahabat. Wallahu a'lam.